berdasarkan pendapat pribadi, ya kan, saya lebih senang, ya kan, bahwa perjuangan itu harus benar-benar masuk ke sistem. Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Why not? Tadi saya nggak bilang why not. Kenapa tidak? Oke, berarti Anda oke-oke saja ya? Oke-oke saja. Mau jadi LSM kita tetap seperti ini, bantu masyarakat, ya, apalagi kita mau jadi partai. Oke, Pak Presiden Lira, Ya. ini ada aspirasi dari salah satu kader Anda ini. Ya. Tapi ini bersifat pribadi loh Pak Pres ya, bukan bersifat Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, semoga kita selalu diberi kesehatan. Dan kali ini di episode perdana kita, obrolan santai, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan salah satu tokoh di Jawa Timur. Kenapa saya bilang tokoh di Jawa Timur? Karena sosok satu ini, meskipun beliau ini bukan pejabat pemerintah, bukan pejabat negara, tapi wilayah kekuasaannya hampir sama dengan wilayah kekuasaan seorang gubernur Jawa Timur. Siapa beliau? Beliau adalah Bambang Hadi Saputra, atau biasa kita sapa dengan Bung Asraf, Gubernur Lumbung Informasi Rakyat DPW Jawa Timur. Assalamualaikum, Bung Asraf. Salam. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita bisa buka maskernya ya? Boleh. Alhamdulillah. Biar kabarnya? Alhamdulillah. Lama sekali kita tidak ketemu ya. Iya. Lama ini. Kurang beberapa tahun ini sudah. Nggak Ya, ketemu. sudah cukup lumayan lama kita ini. Iya benar. Nah, Oh ya, ini kita ingin bincang-bincang mengenai kegiatan antum selama ini ya. Iya. Ini kan sebelum kita beranjak ke topik pembicaraan kita, ini nama Anda ini kan Bambang Hadi Saputra. Iya, betul. Ini saya agak penasaran ini. Iya. Kenapa kok inti dipanggil Asraf ya? Iya. Apa? Kira-kira apa sih ngarai jenenge dari Asraf ya? Oke. Pertama saya ucapkan dulu selamat sore ya. Selamat siang menjelang sore pada rekan-rekan untuk channel Obras ya, obrol santai ya, di jurnal .net, jurnal3.net ini. Saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempatan kali ini tentunya saya tidak akan sia-siakan. Ya, saya kedatangan sahabat, rekan, teman seperjuangan dulu ya. Hari ini akan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita menggunakan media ini untuk berbagi informasi yang ada. Gitu. Baik, tadi pertanyaannya bahwa kok kenapa namanya Dipanggil Asraf. Bambang Hadi Saputra tapi kok dipanggil Asraf? Ya, itu. kan? Nah, jujur Saya sendiri juga bingung. Loh, kok bisa ini? Kok bisa? Cuman saya punya histori memang bahwa pertama nama itu pertama kali saya dengar itu dari salah satu adik kelas saya dulu memanggil nama Asraf itu. Oke. Rupanya yang dia lihat pada waktu itu adalah artis salah satu penyanyi dangdut dari Malaysia itu. Yang dipikirnya waktu itu mirip dengan saya. Emang wajahnya mirip ya? Kata teman-teman yang lain seperti itu. Tapi Anda sudah mengkonfirmasi orang itu belum, dalam arti mengkonfirmasi gambarnya atau fotonya. Memang mirip ya? Saya belum ada niat sana. Sampai sekarang? Iya. Oh. Karena saya tidak merasa mirip. Nah, ya gitu loh. Karena saya tidak merasa mirip gitu loh. Nah, hal itu yang melekat sampai per hari ini. Sehingga identitas itu, iya kan, sudah berimage kepada masyarakat, kepada rekan-rekan sejawat, bahkan keluarga juga. Tapi jujur, nama Asraf itu justru lebih populer, familiar ya, lebih populis ya. Lebih populis, lebih familiar ke sosok Anda daripada kalau orang bertanya Bambang Hadi Saputra. Ya. Akhirnya saya nggak kenal malah. Betul. Malah kenalan siapa? Asraf. Ya, Aneh, padahal bukan nama lahir Anda ini, gitu. Nama KTP juga nggak ada toh. Inilah kerepotan saya harus menjelaskan ke publik bahwa pertama ketika nama KTP dengan nama alias atau panggilan ya ketika berbeda ini salah satu kesulitan ketika nanti misalnya saya punya niatan untuk mencalonkan diri. Nah, susah karena di dalam kartu
suara. Kan kertas tinggal suara. Anda kasih alias atau AK Nggak bisa, Asraf begitu. karena itu sudah ada ketetapannya dari KPU kan begitu. Ya ini hanya cok aja. Karena Ya. Anda punya niatan untuk begitu? Tidak jauh. Jadi Jauh, ya? saya sampai per hari ini itu masih konsisten di dalam pergerakan untuk memperjuangkan rakyat itu. Ya itu Oke. ada di Lira. Oke, nah omong-omong masalah konsistensi pada pergerakan ya. Ya. Ini kan tidak semua masyarakat Indonesia tahu Ya, betul. apa itu lira. Meskipun lira ini sudah ada sejak kapan ya? Resminya? Nah, berkaitan itu perlu saya jelaskan ke publik yang mungkin belum tahu sampai per hari ini. Pertama, apa itu lira? Nah, lira itu adalah salah satunya lembaga swadaya masyarakat. Ya. LSM ya? Ya, LSM, ya, yang berbadan hukum, ya. Itu terbesar sampai per hari ini. Terbesar di mana? Karena kita di tahun 2009 pernah memecahkan rekor muri dengan jumlah ya anggota yang LSM ya, saya katakan LSM bukan ormas ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ormas terbesar di Indonesia ini tidak bisa lepas dari NU dan Muhammadiyah. Iya. Tapi kita Iya. tidak mampu bersaing itu dan kita juga tidak mau menyaingi itu juga. Maka kita hanya positioning sebagai lembaga swadaya masyarakat. Gitu kan. Ya, kita tahun 2009 dulu pernah memecahkan rekor muri dengan jumlah DPC 349 kota seluruh Indonesia dan 39 provinsi di seluruh Indonesia. Gitu loh. Dengan memakai konsep yang namanya shadow of government atau bayangan pemerintahan. Nah, untuk itulah kenapa apa itu lira? Kembali lagi bahwa LSM Lira ini dibentuk dengan menggunakan konsep seperti pemerintahan di Indonesia. Ada struktur organisasinya, ada hierarkinya. Betul. Kalau di tingkatan pusat, kita tahu bahwa di negara kita ini punya yang namanya presiden. Di Lira pun sama. Di Lira pun ada, di pusat itu ada presiden, di tingkat provinsi juga ada namanya gubernur, di tingkat kota kabupaten itu juga ada bupati dan wali kota. Nah, dulu pada waktu awal-awal Lira berdiri, kita hampir disebut seperti makar. Kita sebut makar, ini negara dalam negara, ini tidak boleh ini kan. Namun dibantah oleh Pak Presiden pada waktu itu. Justru inilah Lira ini didirikan, salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga edukatif, sebagai wadah pendidikan politik, gitu loh. Sebelum kamu jadi pemimpin beneran, sebelum kau memimpin negara dalam konteks memimpin rakyat yang sesungguhnya, kau belajar dulu jadi pemimpin. Seorang pemimpin di Lira ini. Nah, kalau tingkatan kota kabupaten, pasti dia belajar sebagai bupati, dia belajar sebagai wali kota Lira. Nah, kalau dia mau mampu mumpuni pada tingkat provinsi, dia belajar sebagai konteks di gubernuran. Kan? Nah, itulah Lira hadir, salah satu fungsi adalah sebagai lembaga edukatif juga. Kemudian apa sih concern yang diperjuangkan oleh Lira? Concernnya apa? Sebenarnya pada awal didirikan Lira itu pada waktu pemerintahan SBY kalah di tahun 2004 ya. Nah, ketika pada waktu itu pendiri Lira sekaligus presiden Lira yaitu Bapak Haji Muhammad Yusuf Rizal mendirikan Lira ini, itu ada konsensus dengan Presiden SBY pada waktu itu untuk fokus memerangi anti korupsi. Itu awal konsensus didirikan oleh Lira. Ya. Nah, namun di dalam proses perkembangan zaman ini hingga memasuki era atau yang kita kenal dengan dunia revolusi 4.0, ya kan? Bahkan sampai memasuki sekarang ini pada revolusi 5.0, ya kan? Tentunya Lira dalam proses perkembangan juga dia akan melakukan yang namanya mengupgrade. Jadi bukan hanya konsen pada fokus di anti korupsi, tapi sekarang Lira mempunyai lembaga sayap organisasi di semua bidang. Contohnya apa ya? Ada perempuan Lira, ya, dia memperjuangkan hak-haknya perempuan.
ya, dan anak juga. Kok Dharma Wanita berarti? Kira-kira ngono. Ya, tapi acara ini gak kurme apa istilahnya arisan. Ya, tapi bagaimana dia memperjuangkan haknya seorang perempuan. Ya. Ada teman-teman pemuda Lira. Ya, baik, jelas ini kaitannya dengan kepemudaan, ya kan? Ada kita punya dulu jaring Mahali, jaringan mahasiswa Lira. Ya, ada Lira yang pernah saya dirikan sebagai LSO baru pada waktu tahun 2017 sebagai pemantau pemilu. Nah, ada Lira yang kemarin terbaru juga, Lira Disabilitas Care, yang menangani tentang kedisabilitasan, ya, penyandang disabilitas. Ya, ada Lira tentang pengusaha, yaitu Himpunan Pengusaha Lira Indonesia. Ada Koperasi Lira Indonesia yang menangani kesejahteraan ataupun perekonomian di internal Lira juga. Dan kita juga punya namanya Asosiasi Seniman Lira Indonesia di bidang seni. Ya. Ada yang namanya kita peduli lingkungan hijau, namanya Green Lira. Ya, ada namanya kita juga punya namanya Brigade Lira atau Brikom sebagai satuan kedisiplinan apa istilahnya pasukan serbaguna-nya. Nah, gitu, Lira. Nah, kita punya semua itu. Bahkan di bidang jurnalistik kita juga punya. Ada Lira News dengan Lira TV yang baru kemarin kita dirikan. Nah, tentunya dari berbagai LSO itu kita mencoba untuk menjawab semua tantangan zaman sekarang ini. Kan kita nggak bisa nih, iya, selalu berdiam diri tanpa melakukan upgrade, ya. Kita belajar dari kasusnya Nokia pada waktu itu kan. Nah, Nokia itu lambat sedikit habis. Gitu loh. Nah, tentunya di dalam hal ini saya melihat jurnal 3.net, ya. Saya merespon besar. Kenapa? Karena memang ini adalah bentuk, ya, upgradeisasi, ya, dalam menyambut dunia revolusi digitalisasi saat ini, gitu. Nah, ini salah satu yang kemudian perlu yang namanya kita elaborasi ataupun kolaborasi, ya kan. Nah, jadi semua bidang hampir kita sentuh untuk di dalam lingkup internal Lira itu. Makanya benar tadi dibilang anekdot negara dalam negara itu. Jadi mirip-mirip begitu ya. Jadi beda tipis ya. Ya. Jadi kadang-kadang saya ini juga punya guyonan. Saya sering disindir ini Pak Gubernur Lira, Pak Gubernur Lira ini, wah, ini orang nomor 1 di Jawa Timur ini. Kon ngomong-ngomong nomor 1 ku beda, Pak. Sing lek Bu Kofifa, ya kan. Iku ono APBD nih, Pak. Lah kalau kita orang ini, ya kan, kita non APBD, bedanya hanya di situ, gitu loh. Jadi kita ini benar-benar murni swadaya karena memang berangkatnya memang dari hati. Karena LSM tanpa berangkat dari hati, ya, kita tahu ya bahwa perkembangan zaman ini menuntut diri untuk melakukan hal apapun, sekreativitas apapun, untuk menjawab tantangan itu tadi kan. Nggak bisa lewat kita. Begitupun di internal Lira. Lira sendiri di Jawa Timur itu apa sudah komplit dari 33 kabupaten kota? Nah, betul. Ya, kembali lagi bahwa selalu di dalam internal sebuah organisasi itu pasti punya dinamika, ya. Dinamika dalam organisasi itu macam-macam, ya. Kalau di internal Lira ini sekarang ini positioningnya kita baru mencapai kurang lebih sekitar 30 DPD, ya. Jadi kalau di pusat itu kita punya namanya DPP, kalau di wilayah kita punya namanya DPW, tapi kalau di tingkat kota kabupaten kita sebut DPD, ya, dan pimpinan daerah, ya kan. Saat ini hanya menyentuh kurang lebih sekitar 30 DPD. Jadi Anda punya PR untuk menggarap yang belum-belum ini, ya? Betul. Saya meneruskan kepemimpinan ketika zamannya almarhum Mas Irham, ya. Mungkin Mas Rizal juga paham, kenal juga baik dengan almarhum mantan Gubernur Lira pada waktu itu. Pada waktu zamannya Mas Irham itu cukup signifikan perkembangannya, gitu loh. Kurang lebih pada waktu itu sekitar 20 DPD, ya, terhitung mulai nol pada waktu itu, gitu. Kita sempat mengalami stagnanisasi pada waktu. Jadi awalnya di mana? Awal Surabaya? Awal dulu masuk pasti Surabaya, gitu. Surabaya. Berapa Jawa Timur? Masuk Jawa Timur? Madiun, masuk Jawa Timur kurang lebih karena saya kader awal dulu di Lira, ya, mulai tahun 2006 hingga sekarang.
itu masuk ke wilayah Madiun, Surabaya, ya, Jawa Timur, baru Surabayanya, ya. Baru saya tahun 2007 itu saya mendirikan Lira di Bangkalan. Siapa yang dirikan? Ente? Saya Kok bisa? bukan mendirikan baru, tapi maksud saya meneruskan perjuangan di kabupaten itu. Pertama kali Lira ada di Kabupaten Bangkalan. Itu kebetulan saya dengan Mas Irham pada waktu itu, tahun 2007 yang mendirikan, gitu loh. Yang mendeklarasi awal kan, pergerakan di. Nah, setelah dari Bangkalan, iya kan, kebetulan saya berangkat dari aktivis seorang mahasiswa di internal lingkup perguruan tinggi swasta di Surabaya. Saya bersama Mas Irham. Pada waktu tahun 2005 kita bergabung di Lira. Ya, kita mencoba apa sih itu Lira, segala macam, kita pelajari semua, ya kan. Ternyata Lira ini salah satu lembaga yang cukup membanggakan bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Banyak prestasi yang kemudian nanti perlu kita informasikan kepada pemirsa di Obras ini ya, jurnal3.net ini. Sebagai sebuah LSM ya, Ya, Anda tadi bilang bergerak di bidang, awalnya di bidang concern di bidang anti korupsi. anti korupsi. Kemudian perkembangan zaman nggak hanya itu aja dong Ya, yang semua diurusin, bidang. semua bidang. Betul. Nah, saat ini itu concern Lira di mana? Iya. Yang paling menjadi titik krusial yang menjadi sorotan Lira itu apa? Oke. Apakah masih ngurusin masalah markup, korupsi, atau nyoroti APBD, atau bagaimana? Oke. Saya kembalikan pada substansi apa sih sebenarnya itu LSM, ya, bukan liranya tapi LSM-nya. Substansi dari LSM itu sendiri bahwa dia adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang bersifat mandiri, ya. Enak kopi nih. Enak ya? Enak. Coba saya juga ini katanya. Seruput aku ya kepingin deh kan. Enak ya? Wah, enak ya. Jadi kembali lagi tadi saya jelaskan bahwa substansi dari sebuah LSM itu adalah dia menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Itu substansinya nih. Bahwa dalam konteks perkembangannya terkait dengan bidang ini, masalah ini apa ya kan? Nah itu nanti dulu. Oh ya, saya tertarik dengan statement Anda tadi bilang bahwa waktu awal dibentuk ya, bahwa Lira ini dibentuk sebagai shadow of government, Yeah. kan gitu. Nah, sekarang ini prakteknya gimana? Apakah saya menganalogikan shadow of government itu sebagai begini? Dia adalah bayangan pemerintah kan? Ya. Kita ambil sekup Jawa Timur nih, Ah. ya kan? Apakah Lira Jatim dan lira-lira di daerah itu diberi akses untuk juga mengawasi APBD? Ah, ya, ya. Nah, itu pertanyaannya. Oke. Karena itu penting. Ya. Kalau memang tupoksi utama Lira adalah mengawasi kebijakan-kebijakan publik itu kan pasti berhubungan dengan masalah fulus. APBD. Fulusnya negara, ya, Negara. APBD dan APBN. Ya. Untuk Jawa Timur kita bicara APBD. Apakah sampai hari ini Lira sudah mendapat akses untuk bisa mendapatkan apa namanya informasi jelas tentang APBD? Apakah setiap pembahasan ikut atau bagaimana? Oke, ya. Kembali lagi bahwa substansi dari sebuah lembaga tadi itu adalah sebenarnya dia lembaga advokasi. Ya, lembaga advokasinya. Jadi pendampingan masyarakat. Ketika masyarakat butuh pendampingan, ya ini tugas LSM. Ya. Nah, pada perkembangan itu kan kita dituntut untuk selalu kreatif ya, seperti pembahasan dari awal tadi ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya tadi Mas Rizal tadi mengatakan apakah Lira sudah mempunyai akses untuk melakukan monitoring ya terkait dengan APBD? Tentunya iya. Karena kita ya kan awal Lira, kalau berbicara Lira itu pasti brand image-nya adalah lembaga anti korupsi. Mulai awal gitu loh. Ya. Bersama juga dengan lembaga-lembaga yang lain ya kan. Karena kita ya kan memang fokusnya di sana gitu loh. Sebagai bentuk apresiasi perwakilan masyarakat yang menyoroti tentang semua kebijakan pemerintah, terutama dalam penggunaan dana APBD maupun APBN. Ya. Contoh hal yang terakhir kemarin yang pernah kita lakukan adalah
itu teman-teman Lira Probolinggo, Kabupaten Lira Probolinggo kemarin, itu sampai mulai tahun 2016 sampai pada tahun 2020 sampai 2021 kemarin, itu terus melakukan monitoring kepada pemerintahan daerah, ya, monitoring terus pemerintahan daerah. Nah, ketika kita memberikan masukan kepada pemerintah tapi tidak pernah digubris, ya, kita berkirim surat juga dianggap sepele, bahkan kita demo pun juga pernah tidak dianggap pernah diurusan. Iya. Kemudian kita laporkan KPK. Nah, pada waktu itu alhamdulillah KPK merespon. Terkenalah OTT. OTT yang di mana? Di Kabupaten Probolinggo kemarin ini. Ya, ibu-ibu itu ya? Iya. Itu berarti salah satunya adalah bukan salah satu, memang itu murni laporan dari Lira dan langsung kebetulan direspon langsung oleh teman-teman KPK pada waktu itu. Oke. Ini baru tahu kita kalau OTT itu berangkat dari laporannya teman-teman Lira. Ya, berawal memang dari laporan kita karena kita sudah melakukan upaya apapun ya untuk melakukan sebagai moto yang kita miliki bahwa Lira ini adalah mitra ya pemerintah tapi tetap kritis dan independen karena penyeimbangnya di sana. Gitu. Jadi misalnya Lira menemukan ada indikasi pelanggaran, contoh ya di Kabupaten A gitu, itu apakah Lira melakukan tabayun atau klarifikasi atau dia langsung laporin ini ke lembaga penegak hukum? Kita tidak bisa di Indonesia ini segala sesuatu harus laporan atau segala sesuatu harus bersifat istilahnya kita frontal ya kan. Kita punya namanya prosedur ya kan, semua harus berdasar, negara kita kan negara hukum ya kan, kita harus tetap menghormati hak orang lain. Salah dan benar memang bukan konteks dia ada di Lira gitu loh. Salah dan benar hanya konteksnya ada di pengadilan gitu. Tapi dalam konteks fungsionaris sebagai lembaga swadaya masyarakat kita kawal. Misalnya ketika ada pemerintahan yang menurut kita kurang tepat ya, kita akan berkirim surat, kita melakukan audiensi, klarifikasi. Tujuannya untuk menanyakan, untuk mencari tahu supaya informasi itu mendekati yang namanya objektivitas, tidak seperti subjektivitas. Lantas apabila dari hasil audiensi itu ada tanggapan dan kemudian data yang dimiliki Lira benar, ya, next apa? Loh, kalau kemudian ya sama seperti terakhir yang saya lakukan pas kurang lebih 1 bulan yang lalu, saya mendapatkan data terkait dengan dana hibah gubernur yang kurang lebih total jumlahnya 2,9 triliun yang tanpa SPJ yang jelas, ya kan? Nah, salah satu yang kemudian menjadi sorotan kemarin itu adalah pengadaan hibah gubernur PJU di Kabupaten Lamongan dan Gresik. Itu yang menjadi viral kemarin. Maka saya melakukan tabayun dulu, klarifikasi dulu kepada pihak pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Disub karena itu sifatnya adalah penerangan jalan umum kan begitu. Saya klarifikasi pada waktu itu. Saya tanyakan, Pak, bagaimana ini terkait dengan laporan itu? Saya tidak perlu demo, tapi saya perlu klarifikasi dengan Bapak. Dan kebetulan alhamdulillah saya disambut baik. Kemudian dia menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya, ya kan. Nah, walaupun menurut kami terkait dengan penjelasan itu belum melegakan, ya kan. Serak lah. Ya, kurang serak, ya kan. Seraknya di mana? Ada beberapa poin yang kemudian menurut dia itu perlu diklarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Nah, sampai saat ini yang bersangkutan belum jelas. Kalau hibah itu kan pasti lariknya kepada Pokmas. Ya, kalau nggak ke yayasan atau Pokmas. Nah, Pokmasnya ini yang kita tahu bahwa isu ini bukan hal yang baru lagi. Mafia di dalam dunia hibah ini banyak mafianya gitu loh. Pokmas ini tidak jelas, banyak. Pokmas yang mana, Pokmas abal-abal, bahwa legalitasnya iya secara formil ada, tapi verifikasi faktualnya kadang-kadang di situ lemah. Gitu. Namanya ada, orangnya nggak ada. Nah, ini kan siluman ya. Ya, itulah. Nah, itu yang kemudian memang getol kita mau perangi itu. Gitu loh. Saat ini kita masih melakukan investigasi, bahkan saya masih punya data konfirmasinya lagi kepada pihak yang bersangkutan. Saya tanyakan lagi, karena dia minta waktu untuk mengklarifikasi di lapangan kepada Pokmasnya, ya, untuk mengklarifikasi data lagi. Saya tunggu. Enggak, saya kasih waktu kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Saya tanya lagi, Pak, bagaimana hasilnya? Ya kan? Dia bilang masih memuaskan. Nah,
ketika indikasi yang mungkin menurut kami, ya kan, ini masih terdapat indikasi ya, baru kita akan melakukan yang namanya hak kita, itu melaporkan. Nah, karena kita adalah perwakilan masyarakat, karena kita adalah warga negara yang taat pajak juga, kita punya hak untuk melaporkan. Karena itu bagaimanapun juga APBD dan APBN itu adalah sumber uang dari rakyat sendiri, termasuk saya, panjenengan, semuanya, bahkan pemirsa juga. Itu pasti. Mereka kita punya hak semua ini untuk melaporkan itu semua. Tapi yang jelas di Lira kita klarifikasi dulu supaya tidak ada fitnah. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Lira yang ada impact-nya kepada masyarakat? Ya, baik. Banyak. Saya sampai bingung menjelaskan. Cuman yang saya ingat-ingat dulu ya, mungkin hal terakhir ya. Bukan konteks sombong tidak, ya, tapi memang di Lira ini sampai pamer atau betul? Ya, agak beda tipis ya, tipis itu ya. Tapi tanpa bersifat riak ya. Cuman bahwa konteksnya begini. Jadi kita ini ya kan karena di Lira itu agak sedikit berbeda gitu, secara kulturnya ya kan di internal Lira dengan lembaga-lembaga yang lain gitu. Dan kita ini sifatnya seperti kekeluargaan gitu loh. Nah, di kekeluargaan Lira ini baik di tingkatan provinsi bahkan sampai ke daerah kota kabupaten itu hampir 20% counter HP itu ya. Pernah dia ketipu, ada penipuan, barangnya hilang, ya, senilai berapa saya lupa pada waktu itu. Nah, karena seorang majikannya ini nggak mau tahu, karena kamu yang jaga, kamu harus tanggung jawab. Pada waktu itu motornya disita, KTP-nya disita sama majikannya, termasuk STNK-nya. Dia minta tolong apa ke Lira? Nah, dia nangis minta tolong, Pak, saya harus bagaimana? Saya nggak bersalah kan begitu. Ya. Maka dia, loh, saya tanyain terus di sini, dia harus ada laporan polisi belum soal kehilangan itu, ya kan? Belum, Pak. Oke, nah dari situ saya panggil, karena di sini Lira juga ada lembaga bantuan hukum atau LBH Liranya, maka pada waktu itu langsung saya panggil teman-teman LBH, ya kan? Langsung pada waktu itu juga dibikinkan kuasa, kita dampingi. Malam itu juga kita antar ke polsek terdekat untuk melakukan pelaporan. Termasuk juga mengklarifikasi terkait dengan hal-hal apa yang kemudian menyangkut haknya dia. Kok kenapa disita? Disita itu kan tidak boleh. Dan ini ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian harus diluruskan. Itu salah satu yang kemarin update pernah kita lakukan. Langsung efek kepada masyarakat. Oh ya, selain ngurusi masalah itu tadi ya, masalah anggaran, korupsi, dan lain sebagainya, APBD dan lain sebagainya. Dengar-dengar Lira juga pernah sampai dalam tanda kutip ya, biayaan ngurusi masalah pemilu bareng, pemilu segala macam. Terlibat sebagai pemantau pemilu ya. Ah, ya betul. Apa Lira mau menggantikan posisinya KIP ini? Ah, ya. Hah? Gimana? Itu se-Indonesia apa hanya Jawa Timur saja? Instruksi pusat atau idenya? Nah, Jawa inilah Timur? makanya Lira itu kan salah satu lembaga, saya katakan aja adalah lembaga edukatif yang sifat pendidikan secara internal. Alhamdulillah kita punya yang namanya pemimpin presiden Lira, ya kan, Pak Muhammad Haji Yusuf Rizal itu dia demokratis pada waktu itu. Nah, inisiatif kita ketika melakukan riset terhadap tentang kepemiluan pada waktu itu, saya ngobrol sama teman-teman, bagaimana kalau kita jadi lembaga pemantau ya? Karena kita mengawal proses demokrasi. Karena pada waktu itu kan kita tidak bisa lepas yang namanya image itu, di mana namanya pemilu selalu ada money politik. Ini penting, ini saya tertarik. Itu pengawasan itu se-Jawa Timur ya? Pada waktu se-Jawa Timur, karena kita ngawalinya pas pemilihan pilgub betul. Dan 17. Kita tahu kan, kalau memantau pemilu di Jawa Timur dari 33 kabupaten kota, itu nggak jelas jumlahnya TPS. Nah, betul. Kan berarti kita menurunkan saksi loh. Betul. Nah, Fulusnya dari mana nih, Ren? Iya. Katanya LSM. Betul. Ini dari mana ini? Nah, ini dari mana? Ini belum, ini harus dipertanyakan. Iya kan? Penasaran, saya kan. Apalagi kemarin. Karena kenapa saya ngomong begini? Karena partai politik saja, dia kan punya saksi. Itu dana paling besar adalah dana saksi. Lah, yang dilakukan oleh teman-teman Lira, apa enggak bedanya? Apa bedanya dengan kok saksi? iso iki kan? Kok ndi kan? Lah, iya.
Nggak sedikit loh. Ini perlu saya jelaskan juga, ya kan? Perlu saya jelaskan, apalagi kemarin kita pernah dengar nih ya, agak sedikit nyimpang ya. Luhut sampai kemarin menginstruksikan bahwa ada suatu audit, oke. organisasi LSM apa segala macam. Saya lebih senang malah diaudit. Saya malah minta diaudit, gitu loh, supaya kita benar-benar terbuka, gitu loh, bahwa kita ini real, gitu loh, perjuangan terkait dengan kemasyarakatan. Karena yang tadi saya katakan ini jangan berangkat dari hati. Itu belum Anda jawab. Kembali lagi pada pertanyaan Penting ini. Mas Hasan tadi, Mas Rizal, bahwa ya apa cara nilai gitu. Nah, itulah kenapa kita memakai ya yang namanya jaringan di Lira. Lira itu kepengurusannya sampai ke tingkat desa. Nah, saya punya anggota ya di daerah-daerah di kota kabupaten itu, dia punya yang namanya Dewan Pimpinan Kecamatan, dia punya pimpinan kelurahan, sampai di Dewan Pimpinan tingkat RT RW Lira. Tapi nggak ada jabatan kepala desa Lira, nggak ada ya? Ada di DPK itu kecamatan itu namanya Camat Lira. Lu. Kalau di kelurahan otomatis namanya Lurah Lira atau kepala desa Lira. Sampai ke tingkat RT RW Lira. Itu sudah diatur di dalam Lira. Dan prakteknya ada di lapangan itu. Ada. Dan itu Anda mobilisir betul-betul saat pilgub. betul gitu loh. Nah, kita ya kan kebetulan karena sudah terbiasa kemandirian, segala sesuatu sifatnya adalah kita ini urunan ya, Poso Surabaya. Ayo urunan apa segala macam, bahkan mungkin ada yang mungkin sifatnya donatur ya. Nah, donatur ini bukan dari orang lain. Donatur itu ada orang Lira sendiri. Karena orang Lira ini kan macam-macam backgroundnya. Ada pengusaha, ada politikus juga, ya kan, ada aktivis, ya kan. Enggak, saya penasarannya, Anda bilang tadi turunan dan lain sebagainya. Tapi kan tetap mereka butuh dana minimal makan sego bungkus lah. Saya punya strategi begini pada waktu, ya kan. Saya instruksikan kepada semua anggota pada waktu itu ya. Gak usah ruwet-ruwet soal dana, ya. Contoh, Mas Rizal tinggal di daerahnya rumah Mas Rizal, ya. Cari TPS terdekat dari rumah Mas Rizal. Ya, Mas Rizal keluar rumah paling banter jaraknya paling jauh 100 meter TPS. Sudah itu saja. Gak bondo ya? Gak bondo. Apa yang mau dikeluar kalau keluar rumah 100 meter? Mantap. Itu strategi saya pada waktu. Jadi tidak sampai mengeluarkan biaya yang besar. Jadi saya instruksikan kepada setiap anggota Lira. Berarti dalam satu kabupaten tidak semua TPS terpantau dong? Memang itu kelemahan, kan gitu. Karena bagaimanapun juga jumlah TPS dengan jumlah relawan kita, ya kan, memang kurang maksimal. Itu kan keterbatasan, kan, gitu kan. Nah, tetapi dalam berstrategi pemantauan itu ya, saya menginstruksikan, misalnya begini, ya kan. Salah satu contoh, ada anggota kita yang rumahnya berdekatan tuh, ya, satu kampung sebenarnya. Di dalam satu kampung itu kan ada sekitar 2, 3, 4 TPS, iya kan? Nah, dia langsung menggunakan yang namanya teknologi grup WA, dia memberikan saling informasi atau bahkan mobile. Saya sarankan mobile karena jaring dekat tuh, iya kan? Gak usah sepeda motor, kadang-kadang masuk kampung-kampung. Saya pernah, saya sendiri mantau di lapangan. Kadang masuk gang kampung, itu kesusah kalau naik motor. Jalan kaki saya dekat. Urgensi Lira melakukan kegiatan pemantauan pemilu itu apa? Ya, oke. Maksud saya, apa sih urgensinya? apa sih? Untungnya Lira di mana gitu? Nah, kita tidak bersifat karena kita ini organisasi LSM, tapi sifatnya juga ada. Kita tidak cari untung. Ini kan bersifat hanya konteks bahwa ya ini lahir dari hati dan pikiran kita. Dapat respon positif nggak dari pemerintah? Oh, kita tidak cari itu. Dinilai baik alhamdulillah, dinilai buruk juga saya katakan alhamdulillah. Ya, karena kita tidak pernah mencari. Tapi ada rencana ya untuk untuk pemilu gubernur mendatang akan melakukan hal yang sama? Oh, pasti. Karena kan itu kan salah satu lembaga set organisasi kita fokus di dalam hal kepemiluan. Nah, berkaitan nanti dengan urgensinya, kenapa sih Lira kok repot-repot kan gitu kan. Loh, di dalam pilkada kita tahu pilkada itu eventnya 5 tahun sekali, acara puncak demokrasi atau pestanya demokrasi, karena disitulah sebenarnya pintu utama atau Lira ingin menunjukkan eksistensi diri
Oh, tidak Enggak. perlu, Pak. Nggak perlu, Karena ya? Lira sekarang tidak pernah berbicara eksistensi sekarang. Eksistensi itu ketika pada awal-awal didirikan saja. Dan Karena itu berarti sudah lewat. udah lewat masa-masa Sudah lewat, 16 tahun yang lalu sudah lewat. Iya, iya. Nah iya. sekarang ini benar-benar real pengabdian, penataan yang ada, gitu. Baik di internal maupun eksternal, penataan sistem, ya implementasinya bagaimana, upgrade segala macam. Nah kembali lagi pada Kalau kalau mau, urgensinya. kan, Rokok boleh ya? ya silakan. Oh ya. Ini kadang-kadang kita ini kalau ngobrol kalau nggak rokokan, nggak ngopi kadang-kadang juga Tangan kurang jangan, pas. tangan jangan. Boleh. Korek mana korek? Oh ini. Wis, anda dulu, silakan. Oke, sambil terus gimana? Terus? Ya, karena begini, kalau kita pengen tahu seorang baik buruknya di dalam pemerintahan, itu ya kenali dulu di puncak pemilihan itu. Gitu loh. Ya kita kan punya indikasi kan, kita melakukan riset di sana, Oke. ya kan. Ketika berbicara faktor pemimpin ini kan menentukan nasibnya rakyat, Ya. termasuk saya sendiri. Nah disitulah urgensinya Lira harus berperan aktif. Nah kalau di dalam pemilu, ya itu sudah banyak yang namanya istilahnya money politik, ya. Nah, ini jelas sudah bahwa ya 4 tahun ke depan pasti pemerintahnya kacau. Oh iya. Tugas kita lebih besar lagi nantinya. Kalau lihat struktur, kemudian hierarki, kemudian jumlah anggota, kemudian sampai ke bawah sampai tingkat RT ya, Anda bilang dari kecamatan, desa sampai RT. Ya dari mana? Bukan, bukan itu maksud saya. Apa Anda ini bisi ikan soai, kini turun takut. Apa tidak mungkin ada keinginan? Ya kita nggak tahu kapan ya. Lira jangan-jangan akan suatu saat akan membentuk sebuah partai politik. Karena kalau ngomong struktur sudah sampai ke bawah loh ini, Ya, gitu. betul. Seperti Sudah memenuhi syarat ya. ada salah satu partai lah yang dulunya ormas, tiba-tiba dia berubah menjadi partai politik. Awalnya kan ormas dulu itu, ya kan? Nah, saya nggak usah sebut lah. Orang sudah tahu, teman-teman sudah tahu semua. Sempat ada omong-omongan begitu nggak dengan pihak-pihak, dengan teman-teman di Lira yang lain atau dengan DPP? Pastinya tentunya ada, itu kan hanya bentuk komunikasi receh istilahnya ya. Cuman segala sesuatu kebijakan di internal Lira itu semua sudah diatur dalam musyawarah nasional dan itu sudah tertuang di ADART. Nah, di dalam keputusan tertinggi Lira ini itu ada di tingkat Dewan Pendiri Lira, ya kan? Nah, kita serahkan semuanya kepada Dewan Pendiri karena yang berhak membubarkan Lira itu adalah beliau kan. Ada 5 orang pendiri Lira. Nah, ini mau dijadikan partai, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Ini tidak berubah jadi partai seperti ini pun, ya saya tetap juga seperti ini. Tapi ada pribadi seandainya Loh, kalau Lira kalau next pendapat menjadi pribadi- sebuah partai politik, Anda oke-oke aja nggak? Kalau ditanyakan pendapat pribadi, iya kan, saya lebih seneng, iya kan, bahwa perjuangan itu harus benar-benar masuk ke sistem. Bukan, Why pertanyaan not? saya bukan itu. Why not? Tadi saya nggak bilang, why not? Kenapa tidak? Oke, berarti Anda oke-oke saja ya? Oke-oke saja. Mau jadi LSM kita tetap seperti ini, bantu masyarakat, ya apalagi kita mau jadi partai. Oke, Pak Presiden Lira, Iya. ini ada aspirasi dari salah satu kader Anda ini. Iya. Tapi ini bersifat pribadi loh Pak Pras ya, bukan bersifat mewakili kelembagaan gitu loh. Iya ya. Jaga fitnah. Tapi segala sesuatunya saya kembalikan kepada Dewan Pendiri. kan. Siap. Karena beliau yang berhak untuk memutuskan Lira ini bagaimana kan gitu. Karena saya menjadi Saya khawatir dijebak gitu kan. saya menjadi tertarik kenapa saya mempertanyakan itu karena Ya. setelah struktur ini super komplit ini Iya betul. Lira ini. Dari Betul. DPP dari tingkat pusat sampai tingkat Jaringannya seperti partai, Mas. RT RW. Strukturannya seperti government. Iya, kan tinggal membalik saja ini. Kembali aja. Ya kan dari LSM menjadi partai politik. Untuk pemenuhan syarat-syarat administrasi saya pikir sudah Tapi mudah lah bagi Lira. tentunya yang kita pahami. Selama kader-kader loyal loh ya. Oh, insya alhamdulillah sampai sekarang ini kader Lira sampai tingkat bawah itu insya Allah ya.
Cuman perlu digarisbawahi juga, Mas Rizal, bahwa di Lira ini kan juga banyak background, banyak unsur yang kemudian anggotanya juga berasal dari Partai politik. macam-macam partai. Ada orang partai juga ada ya? Di dalam- Semua, kita tidak anti siapa-siapa. Iya. Kita tidak anti agama, kita tidak anti parpol. Selama itu bersifat kemaslahatan umat manusia, ya mari ada di Lira. Karena garis perjuangan kita jelas, kemanusiaan kita perjuangkan. Untuk ini, untuk ikut memajukan bangsa. Pasti itu diatur di dalam undang-undang, tujuannya hanya untuk itu. Dan kita fokus dan ya konsisten. Saya nggak tahu ya, omongan saya ini tadi tiba-tiba tercuat begitu saja. Nah. Ya siapa tahu ada malaikat lewat kemudian jadi Ya. kenyataan Ya. itu jadi itu. Ya, saya Tapi no nanti comment. tapi nanti seandainya ini jadi kenyataan, antum harus ngundang saya untuk selamatan ini. Betul, ya. Untuk syukur harus ini. Ya. Saya tidak bisa komentar Karena lebih banyak saya kali itu. mungkin ini adalah omongan pertama di publik yang menyoal masalah partai politik ya. Enggak, saya tidak bisa berandai-andai kalau soal partai itu ya. Kita istilahnya bahwa Lira sampai per hari ini masih fokus pada jalur lembaga swadaya masyarakat. Ya. Karena kita sifatnya kita punya moto melihat, ya, mendengar, melihat dan berbuat. Ya. Kita mitra pemerintah, tapi kritis, karena segala sesuatunya harus kita kritisi juga. Tanpa kita kritisi, ya, kita tidak akan ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, ya kan, maka hidup kita ini jelas jauh dari kesejahteraan. Oke, kita tunggu. Andai kata nanti Lira next, kita nggak tahu ya. Takdir Tuhan itu kan kita nggak ada yang tahu. Tapi andai kata nanti Lira menjadi partai politik dan Lira bisa masuk parlemen, apakah konsistensi Lira yang saat ini apakah masih tetap atau beliau? Nah, ya, wallahu a'lam. Ya. Oke, Bung Asraf, terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama. Semoga Sama-sama. Lira selalu sukses Amin, amin, untuk amin, mengawal kepentingan masyarakat. Amin, amin, Dan amin. salam untuk teman-teman semua yang Siap, ada di daerah. salah disampaikan. Oke. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.